Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan belajar tentang IPS tema 4 dengan fokus materi kegiatan ekonomi dan jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Ketampakan alam Indonesia mempengaruhi berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Ketampakan alam sendiri artinya keadaan yang ada di alam dan terjadi karena fenomena atau peristiwa alam. Berdasarkan ketampakannya, wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama, dataran tinggi, dataran rendah, dan yang terakhir adalah pantai. Dataran tinggi mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya berhawa sejuk dan tanahnya subur. Dataran rendah ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jenis tanahnya bermacam-macam, ada yang subur, ada yang kurang subur. Selanjutnya, pantai. Pantai merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Pekerjaan yang umum kita temukan di daerah dataran tinggi antara lain peternakan sapi, ini sapi perah, kemudian ada perkebunan teh. Selanjutnya ada peternakan domba atau kambing, kemudian ada ladang kentang, perkebunan stroberi. Selain untuk pertanian dan peternakan, dataran tinggi juga cocok untuk tempat beristirahat, sehingga banyak orang-orang dari kota yang membangun tempat peristirahatan atau villa di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Nah, ini bisa kita lihat contoh pekerjaan yang bisa kita temukan di daerah dataran tinggi. Jadi ada jenis tanaman yang cocok tumbuh di dataran tinggi, misalnya kentang, teh, stroberi, kopi, dan berbagai jenis buah dan sayur yang lain. Selanjutnya kita ke dataran rendah. Umumnya yang kita temukan adalah petani sayur, petani padi. Nah, ini jelas sering kita temukan, banyak kita temukan karena padi cocok tumbuh di daerah yang panas. Kemudian ada perikanan darat, misalnya lele atau mungkin nila. Kemudian ada pedagang sayur dan pedagang kebutuhan pokok yang lain. Sungai di dataran rendah umumnya digunakan untuk sarana transportasi. Ada perkebunan sawit, peternakan bebek, peternakan ayam. Nah, ini semua adalah contoh pekerjaan yang umum kita temukan di daerah dataran rendah. Selain untuk peternakan, pertanian, dan perikanan, di daerah dataran rendah juga berkembang perindustrian. Kontur tanah yang rata membuat daerah dataran rendah mudah untuk dibangun dan dilengkapi infrastrukturnya, seperti jalan maupun gedung-gedung fasilitas publik. Di daerah dataran rendah atau perkotaan, kita bisa menemukan banyak sekali gedung-gedung pemerintahan, sehingga pekerjaan yang umum kita temukan di perkotaan antara lain karyawan, pengrajin, buruh atau tukang batu, kemudian ada pengusaha, pedagang asongan, sopir, dokter. Ini semua adalah contoh pekerjaan yang jamak kita temukan di daerah dataran rendah, khususnya perkotaan. Selanjutnya pantai. Pantai merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Di daerah pantai kita bisa menemukan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi, antara lain nelayan yang menghasilkan ikan, ada pohon kelapa yang ditanam untuk dijual daun maupun buahnya, ada hutan mangrove selain untuk mencegah abrasi juga dijadikan tempat wisata, kemudian ada penjaga pantai yang menjaga wisatawan, ada petani tambak yang membudidayakan udang dan ikan bandeng, serta ada petani garam yang memanfaatkan air laut untuk diubah menjadi garam. Ini semua contoh pekerjaan yang jamak kita temukan di daerah pantai, meskipun masih banyak yang lainnya. Anak-anak, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan jenis kegiatannya, kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga. Yang pertama produksi, distribusi, dan yang terakhir konsumsi. Seperti apa, bagaimana, dan apa contohnya akan Pak Guru jelaskan pada video yang akan datang. Nah, sekarang anak-anak cukup tahu bahwa produksi itu kegiatan untuk membuat atau menghasilkan suatu barang. Distribusi kegiatan untuk menyalurkan, konsumsi kegiatan untuk memanfaatkan. Dari produksi ke konsumsi ada penghubung, yakni kegiatan distribusi. Nah, sekarang kita lihat proses produksi teh. Pada proses produksi teh melibatkan banyak pekerjaan, sehingga
kegiatan ekonomi akan selalu berkaitan satu dengan yang lain. Contoh, dari perkebunan teh ada para pemetik teh yang mengambil daun teh yang masih muda. Kemudian daun teh tersebut masuk pada proses pelayuan. Selanjutnya daun yang sudah layu giling dan dikemas untuk dipasarkan. Proses ini merupakan proses produksi. Kalau teh kemasan ini kemudian dikirim ke warung, melibatkan proses distribusi. Selanjutnya ketika kita atau orang tua kita membeli teh dan meminumnya, masuk dalam kegiatan konsumsi. Pekerjaan ini melibatkan berbagai jenis pekerjaan. Kita akan coba bandingkan dua pekerjaan di sini, kita cari persamaan dan perbedaannya. Yang pertama penanam teh, yang kedua adalah pemetik teh. Persamaannya adalah tempat kerja mereka ada di dataran tinggi. Kemudian perbedaannya ada di aktivitas, yakni jika penanam teh bertugas menanam bibit teh, maka pemetik teh bertugas memetik daun teh muda untuk diolah. Kemudian hasilnya juga berbeda. Penanam teh menghasilkan tanaman teh yang masih muda, sedangkan pemetik teh menghasilkan daun teh muda yang siap untuk diproses. Selain contoh ini, anak-anak juga bisa mengamati lingkungan, kemudian membuat tabel perbandingan seperti yang telah Pak Guru contohkan. Hari ini tugas anak-anak adalah mengamati lingkungan, kemudian mencari dua pekerjaan dan membandingkannya. Buat diagram Venn seperti yang telah Pak Guru contohkan. Kalian lihat persamaannya mungkin lebih dari satu. Begitu juga dengan perbedaannya, mungkin lebih dari yang telah Pak Guru contohkan. Silahkan kalian kerjakan dengan baik. Jika sudah, nanti kirim hasilnya ke sekolah. Demikian anak-anakku yang berbahagia. Cukup sampai di sini materi yang Pak Guru sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.